Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini kami sudah melakukan banyak hal terkait dengan Sardinia Lemuru, baik melakukan sampling secara in situ maupun menggunakan data satelit. Nah, dan untuk data satelit kita juga sudah validasi bahwa cukup bagus hasilnya, mendekati korelasi maupun R-square-nya mendekati 1, baik SST maupun klorofil. Mungkin saya langsung apa yang menjadi isu saat ini. Kalau ini adalah data saya yang lama, namun demikian data tersebut juga cukup bisa menggambarkan bahwa Sardinia lemuru memang 90% itu mendominasi penangkapan di Selat Bali. Terus kemudian Sardinia lemuru itu mempunyai seasonal variation atau variasi musiman yang sudah jelas karena dipengaruhi oleh adanya upwelling ya pada musim timur sampai dengan peralihan 2 dan diikuti dengan klorofil dan Sardinia lemuru. Oke, ini kurang lebih gambarannya bahwa Sardinia lemuru itu akan saling berimplikasi dengan perikanan lainnya atau substitut, saling menggantikan. Baik, saya langsung aja dengan isu yang tahun 2019 ini. Kebetulan kami juga memantau saya potong mulai tahun 2006. Tahun 2006 itu memang peak season pada saat peak year ya, setelah tahun upwelling 84 itu ya. Jadi tahun 2006-2007 itu kita bisa lihat gambar grafik ini menunjukkan grafik catch per unit effort dan di overlay dengan anomali catch per unit effortnya bisa kita lihat antara tahun 2006 sampai dengan tahun 2010 itu yaitu dipicu pada El Nino 2006-2007 itu menunjukkan tren yang positif ya. Kemudian berikutnya tahun 2010 ya itu dipicu dengan fenomena La Nina 2000 akhir 2010 sampai dengan awal 2011 ini mengindikasikan penangkapan itu di bawah rata-rata. Kemudian berikutnya diikuti oleh El Nino 2015-2016. Ini tidak terlalu panjang seperti El Nino 2006 ya. Namun demikian itu cukup signifikan terhadap produksi perikanan di Selat Bali. Nah, kemudian setelah tahun 2016 ya, kita seolah-olah kehilangan banyak berita yang mengisukan bahwa lemuru sudah hilang dari Selat Bali. Bahkan untuk produksi kaleng itu harus impor dari luar negeri ya. Nah, itu memang betul pada saat itu kita paceklik ya, nggak ada sama sekali lemuru ya. Kemudian berlanjut ya sampai tahun 2019 ini ya, akhir 2019 ini ya kemarin sempat peak ya, sempat November ya, itu juga sempat tinggi produksinya, tetapi tahun 2019 ini relatif masih rendah. Nah, yang mungkin ingin saya tambahkan di sini, kita coba buat skenario. Ada skenario satu atau short term. Jadi skenario yang mengikuti pola dari penangkapan itu, kita menggunakan regime shift detection Rodionov 2005 based on sequentiality test for regime shift ya. Regime shift itu mungkin istilah ini lebih banyak digunakan di meteorologi sebenarnya ya.
mereka mengistilahkan adanya perubahan dalam skala yang panjang, kemudian akan terjadi perubahan pada atau keseimbangan baru. Nah, itu kalau kita coba menggunakan 32 cut off ya, itu kita ini persis sama dengan tren yang ada di Selat Bali. Ini kebetulan data 2019 sudah include di sana. Sama, yaitu pada setelah tahun 2006 sampai dengan 2010, ya itu kita lihat masih tinggi ya. Kemudian ada rezim, ya ada perubahan setelah 4 tahun ya, setelah kurang lebih 4-5 tahun itu langsung drop ya. Kemudian setelah 3-4 tahun, kemudian naik sedikit ya mencapai keseimbangan baru, terus kemudian turun lagi. Nah itu persis sama seperti yang terjadi pada penangkapan. Ya kalau namun demikian mungkin sangat sulit ya seperti yang sampaikan Pak Bambang maupun Bu Reni tadi, kita prediksi ada karanya match and mismatch-nya. Ya kalau kita lihat dari data suhu ya, memang pada saat tahun 2006 ya, 2006 tadi kenapa terjadi peningkatan penangkapan, karena pada tahun itu terjadi upwelling yang luar biasa ya, yang pada saat itu diindikasikan dengan suhu yang rendah, makanya kita sebut pada saat itu cooling year ya, tahun-tahun dingin ya, kemudian diikuti tahun hangat ya, karena tidak terjadi upwelling ya, dan mengindikasikan ada penurunan penangkapan dan seterusnya. Namun demikian memang ada sedikit mismatch. Nah, berikutnya ini mungkin yang skenario 2 ini kita lebih katakanlah optimistik ya. Mungkin prediksi jangka panjangnya kalau saya kira perikanan lemuru di Selat Bali itu merupakan contoh yang sangat bagus untuk di Indonesia karena sardin itu sudah banyak dipelajari di daerah-daerah baik di wilayah Pasifik Barat termasuk Jepang atau Pasifik Timur di Peru, Ekuador itu luar biasa memang berdampak pada perekonomian daerah tersebut gitu ya, sehingga kalau dikatakan dipandang sebelah mata sebenarnya kita harus meluruskan bahwa ikan ini adalah key species atau spesies kunci bagi ikan-ikan pada trophic level di atasnya. Jadi kalau nggak ada ikan ini, ikan di atasnya, trophic level di atasnya pasti juga nggak ada karena rantai makanannya terputus ataukah mungkin akan tergantikan oleh spesies lain. Nah, yang saya katakan skenario 2 ini tadi itu sedikit optimistik ya. Kita sudah jelas bahwa pada tahun 2006 ya, 2006 itu setelah terjadi El Nino, kemudian diikuti La Nina ya, terus kemudian ya semakin turun. Nah, ini keseimbangannya bukan positif tetapi dia semakin menurun, negatif semua. Untuk yang long term ya, kalau misalnya kalau di wilayah Pasifik barat itu mereka menggunakan indeksnya Pacific Decadal Oscillation, yaitu osilasi Pasifik yang 10 tahunan. Itu kita mungkin bisa mencoba membuat semacam indeks semacam itu. Dan ternyata di suhu pun juga demikian. Pada tahun 2006 sampai dengan kurang lebih akhir tahun ini kita mungkin dianggap sebagai warm atau netral ya. Nah, ini yang pertanyaan besar, namun kemudian akan turun. Nah, itu kurang lebih skenario yang mungkin bisa kita tinjau kembali bersama-sama. Nah, ini saya coba untuk yang studi-studi sebelumnya kami coba kaitkan beberapa penangkapan dan juga ketersediaan klorofil dan juga indeks perubahan iklim termasuk IOD dan Nino 34 memang betul di Selat Bali itu memang dipengaruhi oleh IOD, dimodifikasi oleh IOD dan Nino 34 ya, khususnya tahun 2006 akhir dan awal 2007 itu.
Demikian kemungkinan itu ikan akan bergerak atau bermigrasi dia lebih ke utara ya secara horizontal maupun secara vertikal yaitu demikian karena memang termoklin juga terbentuk sehingga kita bisa lihat sangat berbeda antara El Nino, La Nina maupun El Nino di tahun-tahun yang berbeda. Nah, ini saya ambil contoh 2006, 2010, 2015 ya. Terus kemudian skematis secara sederhana mungkin terkait dengan data bahwa memang ada time lag ya antara data satelit ya terutama klorofil terhadap perikanan lemuru karena adanya proses grazing ya, proses makan memakan. Ini pada jurnal saya, jurnal lama yang belum sempat terupdate lagi. Dan di situ memang kesimpulan yang lain mungkin regime shift itu juga mempengaruhi, ada migrasi horizontal vertikal. Dan ini adalah data in situ yang kami ambil di Selat Bali. Ini cukup menarik. Isu kenapa Sardinella lemuru itu berpindah itu salah satunya kan memang karena atau yang utama adalah karena makanan ya. Nah, kalau kita tahu bahwa Sardinella lemuru itu adalah plankton feeder, namun demikian banyak referensi yang mengatakan ada yang fito, ada yang zoo dan seterusnya. Namun demikian dari penelitian kami itu membuktikan bahwa Sardinella lemuru itu makanannya berubah seiring dengan ketersediaan makanan. Yaitu pada musim yang berbeda juga mempunyai dominan makanan yang berbeda. Yaitu pada transisi 2 itu lebih banyak ke fitoplankton, kemudian musim barat lebih banyak zooplankton, kemudian transisi berikutnya ya transisi 1 dan musim timur lebih banyak fito ya. Nah, ini saya kira menjadi catatan yang penting karena kenapa peaknya, puncaknya itu pada saat setelah musim timur Juni, Juli, Agustus sampai dengan Oktober, November ya itu banyak dan sekaligus pada saat itu kita juga mengamati kontribusi omega 3. Kebetulan kita juga mengambil data omega 3 memang paling tinggi dibandingkan dengan musim yang lain ya. Terus kemudian terkait dengan DNA, kita juga penasaran, pengen lihat apakah betul ikan lemuru itu pada spesies yang sama ataukah dia variasi dan seterusnya. Kita mengambil sekitar 110 sampel ekor ikan yang kami ambil dari beberapa daerah, yaitu Puger, Probolinggo, Perigi, Malang Selatan, dan juga Bali. Namun demikian ini kami ambil muncar karena yang punya Bali itu tidak terdeteksi, artinya data kita rusak sehingga kita miss. Nah, namun demikian ini cukup jelas bahwa dari itu bisa terklaster bahwa yang selatan Malang dan selatan muncar itu adalah satu klaster. Sedangkan yang lain Probolinggo, Puger, Perigi itu satu klaster sendiri. Ini berdasarkan dengan DNA control region ya. Terus kemudian baru-baru ini tahun 2020 ini kita berinisiasi bekerja sama dengan timnya Pak Hawis yaitu menggunakan penelitian eDNA yaitu environment DNA. Di situ berkolaborasi dengan banyak peneliti ya, kolaborasi yang kita sebut dengan eDNA kolaborasi Indonesia kurang lebih sekitar 29 institusi. Kita mendapatkan atau kurang ya data kita sekitar 30 sampling area, termasuk saya mengambil 5 wilayah ini. Ini masih dalam proses penulisan ya, dan yang mengejutkan bagi kita adalah ternyata di Selat Bali, terutama kalau Bali kita kan ambil yang saya itu tadi tidak hanya di Muncar tetapi kita di Kedonganan dan juga di Canggu ya. Di Canggu itu tidak terdeteksi adanya Sardinella lemuru ya. Ini yang mengejutkan bagi kami karena yang terdeteksi hanya di Muncar dan Malang Selatan ya.
Dan yang menarik lagi, ya ini mungkin hanya informasi ya, yaitu sardin yang lain, yaitu sardin yang berasal dari Indian Pacific dan juga dari Western Pacific, ya termasuk Cina dan seterusnya. Nah, ini yang mungkin bisa menjadi pertimbangan. Nah, sehingga yang itu saya memang perlu ikan lemuru itu merupakan spesies kunci terhadap ikan pelagis yang besar, sehingga perlu informasi data tangkapan yang valid. Nah, ini menarik lagi, perlu data juvenil ikan lemuru. Nah, ini yang kita miss, ini belum dapat ya juvenilnya. Perlu mengembangkan peta background yang didasarkan pada informasi time lag dan thermocline. Perlu mengembangkan indeks iklim yang khusus untuk Indonesia, ya sistem laut Indonesia, dan ya tentu saja kita perlu kolaborasi dengan banyak pihak. Dan terakhir, yang ingin saya usulkan mengacu pada kebijakan dan prioritas Provinsi Bali dalam pengelolaan perikanan lemuru dan juga dari hasil studi BROL dan juga karakteristik masyarakat Bali dan juga penelitian dari Bu Reni tadi, sehingga saya mengusulkan adanya pengaturan atau pengelolaan penangkapan. Ya, ini mungkin memang sudah dilakukan. Namun demikian, yang saya maksud adalah berdasar dengan fact ya, data yang ada, yaitu bisa dengan long term base, regime shift tadi, kita kemudian berdasarkan short term tadi, seasonal base, dan puncak season, dan juga adanya omega 3 tadi, itu hanya ada di musim-musim timur ketika sardin itu makan fitoplankton. Nah, itu mungkin perlu diprediksi, sehingga menurut saya jadi kita fokus aja ke sana untuk musim-musim yang lain setelah itu ketika omega 3-nya rendah. Nah, ya, kandungan omega rendah itu mungkin kita, atau pada saat itu kenapa rendah? Pada saat itu adalah masa-masa dia memijah. Ya, mungkin terkait dengan dinamika populasi, ya sebaiknya kita melakukan pembatasan untuk penangkapan, pengaturan dilarang atau no take zone dan seterusnya, ya, terus pembatasan penangkapan lemuru, terus kemudian saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Ucapan terima kasih yang tertinggal.